Ivene, sampaikan pesanku untuk menghentikan proyek Auto City yang kita diskusikan pagi ini. Harvey bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Kevin, tapi berkata dengan tenang. Baiklah, Ivene tidak mengatakan apapun yang tidak masuk akal. Dia dengan santai meletakkan ponsel tua itu di atas meja, melihat ke atas dan ke bawah ke arah Kevin, yang hampir tergeletak di lantai. Lalu berkata dengan senyum tipis, Tuan Quinn, apa yang kamu lakukan dengan hadiah sebesar ini? Kamu tidak punya pekerjaan. Aku, seorang yang mencibir, tidak mampu membelinya. Kevin tidak berani berdiri tegak, tetapi berkata sambil tersenyum, Tuan York, Anda bercanda. Bukankah Anda baru saja mengatakan itu? Jika saya masih meminta Anda untuk kembali, saya harus berlutut dan memanggil Anda ayah. Tidak, aku tidak mendapatkan keuntungan itu. Aku tidak punya anak seperti ini. Harvey melayang. Ya, saya tidak pantas mendapatkannya, saya tidak pantas mendapatkannya. Sebelumnya, saya tidak bisa melihat pegunungan. Saya harap Anda, Tuan York berbesar hati. Harvey tampak acuh tak acuh dan membuka-buka majalah di atas meja dengan santai. Melihat sikap Harvey, Kevin terkejut, dan saat berikutnya dia bersujud beberapa kali. Lalu ucapkan dengan suara yang dalam, maafkan saya, Tuan York. Hanya Kevin yang tahu betapa buruknya rekening Auto City-nya. Jika tidak ada bantuan asing yang kuat untuk mempertahankan modal, dia akan benar-benar menghadapi situasi yang menyedihkan karena terputusnya rantai modal. Apalagi dia baru mendengar bahwa Tuan York di hadapannya awalnya membayangkan untuk terus berinvestasi di Auto City, namun karena sikapnya memikirkan hal ini, Kevin benar-benar tidak berani merasakan kebencian yang sama sekali, melainkan hanya merasakan penyesalan dan kecemasan. Melihat adegan ini, Harvey akhirnya meletakkan majalah di tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis, Tuan Quinn, saya benar-benar akan kehilangan nyawa saya karena hadiah luar biasa dari Anda ini. Saya Katana, Anda harus berdiri. Jika tidak, karyawan Anda akan melihatnya dan berpikir Anda sedang melakukan sesuatu. Ya, Kevin berdiri dengan hormat dan menurunkan tangannya di samping Harvey, mengirimkan seperti pengikut kecil. Hei, sepupu, Kevin baru saja menghela nafas, dan saat ini, dia melihat Angel Quinn mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Angel Quinn sebenarnya sudah mau pergi, tapi tiba-tiba teringat ada sesuatu yang tidak dia katakan, jadi dia kembali. Akibatnya, begitu dia masuk, dia melihat Harvey, menantu tak berguna yang menumpang mertuanya. Harvey duduk di sofa dengan tajam, sementara sepupunya yang luar biasa Kevin berdiri di sana dengan gelisah. Lihat wajahnya, seperti pengikut. Suasana membeku saat ini, dan Kevin bahkan lebih malu lagi. Saat ini, dia ingin melompat keluar dari lantai 2. Adapun Harvey, dia tampak acuh tak acuh dan bahkan tidak melihat ke arah Angel Quinn. Kamu Harvey, kamu kembali dan mengancam akan menghancurkanku, kan? Atau kamu di sini untuk menegosiasikan persyaratan dengan sepupuku? Apakah kamu meminta uang sebelum Mandy bersedia bercerai, kamu? Sebelum Angel Quinn selesai berbicara, Kevin dengan cepat menyela dan berkata, kamu keluar dulu, jangan bicara omong kosong. Saat berbicara, Kevin mendorong Angel Quinn keluar dari pintu kantor, dan dia berbalik dan berkata dengan cepat, tunggu sebentar, aku akan mengurus masalah ini. Harvey memberi isyarat padanya untuk menutup pintu, dan kemudian berkata dengan tenang, kamu harus memperhatikan bahwa aku suka bermaksud rendah hati. Bahkan istriku tidak tahu tentang aku, dan aku tidak ingin ada kucing dan anjing di pinggir jalan untuk mengetahui identitasku. Jadi bagaimana menjelaskannya? Sebaiknya Anda mengetahuinya. Termasuk pada karyawan Anda, apakah Anda mengerti? Dimengerti. Jangan khawatir, Tuan York. Kevin tidak bodoh. Dia segera mengerti maksud Harvey dan terus mengangguk. Ketika dia tiba di luar kantor, Kevin menarik napas dalam-dalam dan kembali ke postur sebelumnya. Dia menyoroti Angel Quinn dan berkata, tidakkah kamu tahu kamu harus mengetuk pintu untuk memasuki kantorku? Aku tahu. Percakapan lain kali, Angel Quinn menatap Harvey di kantor dengan membayangkan, sepupu, apa yang terjadi? Apakah kamu baru saja meminta maaf padanya? Atau apakah kamu memohon padanya? Aku akan puas. Kamu bilang itu tidak perlu, dia pecundang, kamu tidak perlu memperhatikannya.
Ini, pikir Kevin berputar cepat dan dia berkata, sepeda listriknya baru saja dihidupkan. Dia mengira karyawan toko saya sengaja merusaknya dan mencari masalah. Saya menemukan ke kantor, saya hanya tidak ingin dia merusak lingkungan penjualan kita dengan membuat banyak penganut. Oh, Angel Twin tampak tertegun, lalu berkata dengan nada meremehkan, sepupu, sampah seperti ini akan disentuh kemanapun dia pergi. Jangan menyampaikan maksudnya, atau minta saja seseorang untuk memukulinya dan mengusirnya. Itu saja, bagaimana kalau aku memanggil polisi untuk...